Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dela Puspa dengan NIM 2281 050082 dari kelas 6A Tadris Matematika. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu topik analisis regresi, yaitu analisis regresi logistik. Nah, analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, yang dimana variabel dependen berskala dikotomis yang seperti iya atau tidak, lulus atau tidak lulus. Data ini sebenarnya hampir mirip dengan analisis regresi dummy. Bedanya pada analisis regresi dummy ini, variabel independennya bersifat kategori dan diubah menjadi bentuk numerik, biasanya 0 dan 1, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Menariknya, regresi logistik ini tidak memerlukan data yang berdistribusi normal. Jadi, kita tidak perlu melakukan uji normalitas. Tujuan utamanya adalah untuk menguji apakah probabilitas terjadinya suatu kejadian pada variabel terikat bisa diprediksi berdasarkan variabel bebas. Nah, sebelum kita membuka SPSS-nya, kita lihat dulu judul penelitiannya. Judulnya adalah Pengaruh Pelayanan Kualitas Produk dan Jaringan Internet Terhadap Kepuasan Pelanggan. Dari judul ini kita bisa lihat bahwa X1-nya adalah pelayanan, X2-nya adalah kualitas produk, X3-nya jaringan internet, dan Y-nya kepuasan pelanggan. Kalau begitu, langsung saja kita praktikkan ke SPSS-nya untuk melihat bagaimana analisis regresi logistik digunakan. Sini kita masuk dulu ke SPSS-nya, diberi nama pada bagian variabelnya itu X1, X2, X3, dan Y. Untuk X1-nya kita beri nama X1-nya pelayanan, X2-nya kualitas produk, X3-nya jaringan internet, dan Y-nya kepuasan pelanggan. Dan untuk desimalnya kita nolkan. Untuk measure-nya, untuk values di kepuasan pelanggan kita untuk 0 itu tidak puas dan 1 itu puas. Lalu kita klik OK. Dan untuk measure-nya kita scale, X2 juga scale, X3 juga scale, untuk Y-nya kita nominal. Setelah itu kita masukkan data dari Excel ke SPSS-nya. Jumlah data yang kita gunakan kali ini adalah sebanyak 55 responden. Kita klik menu Analyze dulu ya untuk mendapatkan hasil datanya, lalu pilih Regression dan klik Binary Logistik. Masukkan variabel Y ke kotak dependen. Dan untuk X1 sampai X3-nya kita masukkan ke covariate. Kemudian kita klik Option. Di sini beri centang Hosmer dan juga iteration history-nya, lalu kita klik OK. Fungsi ini bertujuan untuk melihat nilai uji Hosmer dan proses iterasinya pada regresi logistik. Nah, di sini udah muncul ya hasil regresi logistiknya. Kemudian ada blok 0 karena prosesnya menggunakan iterasi. Setelah itu ada blok 1 dan seterusnya. Langsung saja kita akan mulai menjelaskan interpretasi dari tabel outputnya. Di sini saya sudah siapkan interpretasinya. Judul penelitiannya adalah Pengaruh Pelayanan Kualitas Produk dan Jaringan Internet Terhadap Kepuasan Pelanggan.
Nah, untuk hipotesis penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, H1-nya ini diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H2 diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H3 diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oke, lanjut kita ke tabel pertama. Di sini ada tabel case proses summary, yang artinya jumlah data yang kita masukkan tadi itu ada 55 ya. Jadi N di sini menunjukkan bahwa ada 55 responden yang dijadikan sampel. Kemudian kita masuk ke bagian dependent variable encoding. Nah, tabel ini menunjukkan kode untuk variabel dependennya. Kodenya 0 itu tidak puas dan kode 1 artinya puas. Kode yang sudah tadi kita masukkan ya. Kemudian kita lanjut ke blok 0. Nah, di sini terlihat proses iterasinya ada step 0. Dan dalam step ini terdapat 3 iterasi, yaitu iterasi 1, 2, dan ketiga. Jumlah iterasi ini muncul karena kita menggunakan 3 variabel independen, yaitu X1, 2, dan 3. Nah, di sini ada kriteria pengujiannya. Untuk kriteria pengujian 1, untuk nilai min 2 likelihood apabila kurang dari C-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Namun kalau min 2 likelihood-nya lebih dari C-square tabel, maka berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, ini hampir mirip dengan nilai signifikansi ya. Kalau pada umumnya kita pakai nilai signifikan itu kurang dari 0,05, maka artinya hasilnya signifikan atau ada pengaruh. Nah, untuk mencari nilai chi-square tabelnya caranya hampir sama seperti mencari t-tabel. Nah, rumusnya ini adalah DF sama dengan N dikurangi 1. Karena jumlah respondennya tadi itu ada 55, maka DF-nya adalah 55 dikurangi 1, artinya 54. Setelah itu kita bisa lihat nilai chi-square tabelnya berdasarkan DF 54. Di sini kita menggunakan 0,05 nih. Jadi nilainya itu 72,153 dan seterusnya. Maka karena nilai min 2 likelihood-nya sebesar 74 lebih besar dari nilai chi-square tabel sebesar 72,153, dapat disimpulkan bahwa model sebelum dimasukkan variabel X belum memenuhi syarat uji karena melebihi dari chi-square tabel. Selanjutnya ke variabel in the question. Maksud dari tabel ini, sebelum variabel X dimasukkan model, maka mendapatkan nilai B atau koefisien betanya itu sebesar 0,330 dengan ODS rasio atau XB-nya sebesar 1,391 dan nilai signifikan dari uji Wald-nya itu sebesar 0,227. Oke, selanjutnya masuk ke blok 1 ya, iterasi step 1. Nah, untuk iterasi step 1, tabelnya seperti ini ya. Nah, maksud interpretasinya itu kita harus menginterpretasinya secara satu persatu dari iterasi nilai likelihood-nya. Oke, kita perhatikan dulu ya ke tabelnya. Untuk nilai min 2 likelihood-nya kurang dari chi-square tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen ini berarti sudah memenuhi syarat uji. Jika nilai min 2 likelihood-nya itu lebih dari chi-square tabel, maka dapat disimpulkan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Selanjutnya, kita cari nilai chi-square tabel untuk blok 1. Nah, berbeda dengan blok 0, pada blok 1 kita harus memperhitungkan nilai K-nya, yaitu jumlah variabel independen X, dan untuk rumusnya itu DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. Karena jumlah responden N-nya tadi itu 55 dan jumlah variabel X-nya ada 3, maka 55 dikurangi 3 dikurangi 1, jadi hasilnya itu 51. Selanjutnya kita lihat nilai chi-square. Kita gunakan signifikan DF sebesar 51, maka nilai tabelnya itu 68,69 ya. Dapat disimpulkan bahwa nilai min 2 likelihood-nya itu kurang dari chi-square tabel. Kenapa kurang? Karena kita lihat di sini ya, nilai min 2 log-nya itu sebesar 58. Nah, ini berarti sudah kurang dari 68,669. Maka dapat disimpulkan model sesudah dimasukkan variabel X sudah memenuhi syarat uji.
Lanjut kita ke tabel omnibus test of model coefficient. Untuk interpretasinya, jika kriteria pengujiannya nilai signya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan berpengaruh secara simultan. Nah, sama dengan uji regresi pada umumnya. Di sini nilai signya itu 0,001, maka sudah kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel independen. Lanjut ada model summary. Kita lihat nilai Nagelkerke R-square-nya ini sebesar 0,348 ya. Artinya memiliki pengaruh sebesar 34,8%. Selanjutnya ada tabel Hosmer and Lemeshow test. Di sini memiliki kriteria dikatakan baik jika nilai signya ini lebih dari 0,05. Nah, di sini nilai signya ini melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan antar variabel. Oke, yang terakhir ada tabel variable in the question. Di sini kita ingin melihat nilai signya. Jika nilai signya ini kurang dari 0,05, maka berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Kita lihat satu-satu ya, variabel X1, X2, dan X3-nya ini. Untuk variabel X1 pelayanan memiliki nilai sig sebesar 0,002, X2-nya itu 0,012, maka dapat disimpulkan pelayanan ini berpengaruh secara parsial terhadap pelanggan, yang artinya H1 ini diterima. Selanjutnya variabel X2, variabel pelayanan memiliki nilai sig sebesar 0,614, lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan kualitas produk tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya H2 ini ditolak. Selanjutnya variabel X3 itu untuk jaringan internet. Variabel jaringan internet memiliki nilai sig sebesar 0,189, yang artinya lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan jaringan internet tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya H3 ini ditolak. Oke teman-teman, tadi penjelasan kita tentang analisis regresi logistik ya. Mulai dari pengertian, langkah-langkah di SPSS, kemudian interpretasi hasil outputnya. Semoga penjelasan yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat dan teman-teman bisa memahami konsep regresi logistiknya dengan mudah ya. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.